Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama dengan saya Hirsbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Dari Rocky Gerung Ya. Official. Bung Rocky, apa kabar? Di akhir pekan ini kita enaknya ngobrol-ngobrol yang sedikit kontemplatif ya. Saya kira. Iya, karena cuaca juga mendung, sebaiknya kita lakukan kontemplasi untuk memahami arah bangsa ini dan simpang siur informasi. Di mana-mana kita masih lihat semacam orang pasang jebakan pada beberapa kasus. Jadi agak bagus kalau pagi ini kita lakukan semacam pendalaman intelektual tentang keadaan bangsa. Ya, ya. Yang menarik ini kan ada sekelompok intelektual juga. Jadi tokoh-tokoh kritis. Banyak juga di antara mereka yang kita kenal sebagai pendukung Presiden Jokowi mulai bersuara dan membuat petisi tentang ibu kota baru. Ini memang belum cukup banyak yang menandatangani, tapi kalau lihat tokoh-tokoh yang tampil di situ cukup berbobot, ya. Dan kita juga kemarin membaca ada semacam dialog di kebudayaan yang disampaikan oleh Akademi Jakarta ini ya. Dan saya ada tulisan di Kompas ini, saya kira pemikiran kebudayaan disebutkan bahwa kemampuan berpikir kritis itu sekarang ini melemah itu. Ini menurut Ketua Akademi Jakarta Seno Gumira Ajidarma. Ini kita kenal ya sebagai budayawan ya, Bung Rocky ya. Iya. Ya. Ya, Seno itu saya kenal baik teman saya dan kadang-kala kita mesti lihat bagaimana bangsa ini dianalisis tanpa elemen politik. Ya. Kan Seno adalah budayawan dan bekerja diam-diam dalam upaya untuk meloloskan ide tentang kebebasan manusia. Dan sebagai orang yang terlatih juga di bidang jurnalistik, dia mengerti mana cara membaca headline, apa itu berita. Jadi kita tiba pada satu keadaan sekarang di mana akal sehat itu mulai dipulihkan karena kita udah sesak napas dengan intrik. Dan pada saat yang tepat sebetulnya sekarang kita endapkan intrik itu dan lihat di dasar persoalan bangsa ini apa sebetulnya. Dan itu betul yang ditemukan oleh Akademi Jakarta melalui Seno, bahwa kritisisme itu lenyap dari kita. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan satu kalimat yang betul-betul tajam, orang anggap sebagai pembenci itu. Jadi bagian ini yang sebetulnya kalau kita bandingkan dengan para pendiri bangsa ini, mereka sebetulnya mereka semuanya adalah tajam mengucapkan sesuatu. Tapi dia nggak saling membenci. Nah ini sebetulnya yang berkali-kali di forum FNN kita mau tahu apa sebabnya bangsa ini terus berkelahi secara politis, bukan berkelahi secara intelektual. Dan sering saya terangkan bahwa lanjutan dari persaingan politik tidak bisa diselesaikan oleh presiden, oleh kementerian. Karena kesibukan teknis mengabaikan problem-problem akademis. Nah ini juga saya lihat dalam beberapa webinar dengan mahasiswa bahkan, atau dengan beberapa dosen. Itu terlihat bahwa cara bertanya aja nggak bisa nih. Mahasiswa udah mau bikin skripsi nggak bisa bertanya. Ada yang udah S2 juga bertanyanya gagal. Mereka kalau bertanya hanya ingin diberi komentar. Jadi dia menunggu komentar kita, bukan dia yang punya dalil untuk melawan argumen kita. Jadi ini yang terjadi sebetulnya dan juga berlaku di dalam talk show kita nggak lihat ketajaman berpikir. Jadi kalau kita rumuskan Akademi Jakarta di dalam kontemplasi panjang, mungkin dalam 3 bulan ini menemukan bahwa memang kita kehilangan kemampuan untuk memahami sebuah konsep, memahami konsep. Kita bisa memahami fakta, memahami percekcokan, tapi memahami secara konseptual, artinya berpikir secara konseptual. Itu yang nggak ada dan karena itu kita bertengkar untuk hal-hal yang sebetulnya nggak ada substansinya tuh. Jadi baik sekali Jakarta yang dulu didirikan sebetulnya untuk jadi semacam mercusuar intelektual kebudayaan Jakarta, dan Jakarta sebagai pusat ibu kota memang harus dituntun dengan pikiran-pikiran tajam semacam itu. Nah, kalau misalnya ibu kota dipindahin, Akademi Jakarta hilang fungsinya. Akademi Nusantara jadinya. Ini kalau saya baca sebentar ya Bung Rocky ya. Ini menarik sekali yang dia analisis nih. Jadi dia nyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis masyarakat itu penting untuk menganalisis dengan cermat berbagai kebijakan yang akan berdampak buruk bagi publik. Kan misalnya dia menyoroti soal isu bidang pendidikan, lingkungan hidup, sosial, politik dan ekonomi. Nah, dia misalnya
contoh pengelolaan sumber daya alam yang eksploratif dan juga masalah-masalah intoleransi ini juga sekarang ini menjadi lebih menguat gitu, dan kita sedihnya kemudian ini malah digunakan senjata gitu untuk mengekskludit gitu anak bangsa dari percakapan-percakapan publik kita. Ya misalnya soal intoleransi. Dalam seminggu ini kita dibuat geger oleh pernyataan BNPT bahwa 198 pesantren. Itu artinya risetnya di mana? Karena hanya ingin kejar headline. Kan orang semua akhirnya saling mencurigai. Walaupun kemudian dibantah atau diterangkan. Tapi tetap ada yang tertinggal di situ. Bahwa seolah-olah negara ini ingin menguji rakyat kita dengan mengajukan proposal yang betul-betul dramatis. 198 pesantren terpapar radikalisme. Kan cara membuat diksi aja udah kacau kan. Apalagi kalau kita tanya bagaimana caranya riset itu diperoleh. Ketua BNPT Pak Boy Rafli akhirnya harus menerangkan ulang bahwa itu kesalahan diksi. Tapi ini artinya ada yang ngaco di dalam riset. Dan itu berarti ada sistem yang memang sekedar ingin cari sensasi. Jadi kita sebetulnya dikacaukan oleh keinginan untuk ya cari hal-hal yang seolah-olah dramatis padahal sebetulnya nggak ada isinya tuh, atau orang bilang zong. Jadi sebetulnya refleksi-refleksi akademisi ini yang kita perlukan. Yang ajaib adalah yang buat refleksi justru Akademi Jakarta yang isinya adalah para seniman yang mampu mengendapkan persoalan dan melihat dengan perspektif baru. Bukan rektor, bukan dekan yang sebetulnya hanya jadi juru bicara istana. Ini Akademi Jakarta yang dulu sebetulnya waktu ide itu dibuat, Akademi Jakarta itu sebetulnya mau mengadopsi yang disebut Friends Academy. Isinya itu adalah guru-guru besar, pemikir, budayawan, wartawan keren, filosof yang mau menarik jarak dari kekuasaan di zaman Perancis itu supaya dia bisa betul-betul imparsial membaca negara. Jadi Akademi Jakarta sekarang juga ingin menjadi mercusuar pikiran, dan kita harus dengar itu daripada dengar komentar-komentar dungu dari anggota DPR, mending kita dengar Akademi Jakarta tuh. Iya. Dan saya kira akal sehat, nalar kritis itu juga seperti air ya. Dia meskipun dibendung sana sini dia akan terus mengalir gitu pelan-pelan berkumpul, dan ini akan menjadi sebuah kekuatan besar gitu. Ya itu betul, itu perumpamaan yang bagus betul. Karena kejernihan itu akan mencari kejernihan juga tuh. Air jernih akan mencari air jernih, air kotor akan numpuk dengan air kotor. Dan sejarah selalu dimenangkan oleh kumpulan akal sehat. Di mana-mana kita tahu bahwa waktu reformasi akhirnya kita temukan bahwa sejumlah pemikir akhirnya menetapkan bahwa era Orde Baru sudah selesai. Lalu bikin semacam kesepakatan untuk memulai pergerakan. Mahasiswa kemudian dilibatkan di situ dengan satu ide, kita ingin bersihkan Indonesia. Jadi kita harus bersihkan kembali Indonesia karena alam pikiran dalam 7 tahun ini itu dialiri oleh air kotor yang bermuara ke gorong-gorong. Jadi sebetulnya kita ingin sekali melihat ada percakapan intelektual, dan Akademi Jakarta memulai itu, mengundang kita supaya masuk di dalam percakapan yang bermutu, bukan saling sindir atau saling ingin dapat jabatan lalu mulai bikin kampanye yang aneh-aneh. Demikian juga dengan pejabat-pejabat, bahkan di semua tingkatan kepejabatan itu seolah-olah nggak ada lagi yang disebut kemampuan berpikir mendalam. Jadi dangkal semua. Ini yang disebut sebagai banality of the intellectual, itu kedangkalan kaum intelektual. Ya, saya kira salah satu contoh yang telanjang di permata kita berkaitan dengan ibu kota negara baru ya, yang kemarin ada sejumlah petisi, sejumlah orang yang nandatangan petisi, orang-orang seperti Buksro Mukodas, terus mantan rektor UIN Azumadi Azra ini dia kan baru terpilih menjadi ketua Dewan Pers yang baru, belum dilantik nih. Mudah-mudahan juga ini memberikan semacam suasana segar di Dewan Pers gitu ya. Tidak lagi hanya sekedar menjadi alat kekuasaan, tapi menjadikan pers yang lebih independen. Dan kemarin berkaitan dengan ini juga saya menyimak dialog antara Seno Gumira dengan Sudirman Said yang juga menyoroti persoalan ibu kota negara, yang menurut dia pembuatan undang-undang yang dibuat secepat kilat, seperti kalau kita nyebutnya kayak apa ya, kalau seperti kayak Bandung Bondowoso lah gitu, dalam semalam selesai, itu melawan nalar publik. Nah, sesuatu kalau sudah melawan nalar publik itu kan sama dengan kita sebut selalu melawan hukum alam. Suatu saat pasti akan hancur juga.
Betul, dan survei seminggu lalu menunjukkan 80% rakyat Indonesia menolak. Tapi waktu saya kutip survei itu, saya ucapkan pada beberapa pejabat negara, mereka bilang, itu nggak benar tuh. Ya, ya. Jadi saya bilang ke mereka, oke, silahkan survei lagi, dan pasti kalau kalian yang survei itu bisa jadi 90% justru yang menolak. Kan sebetulnya menolak sesuatu yang dari awal memang mereka benci kalau kita katakan bahwa rakyat nggak menginginkan itu. Dan bahkan yang terjadi sekarang, orang masuk ke pakai jalur judicial review. Itu artinya ada cekcok di masyarakat. Ini sesuatu yang menimbulkan cekcok, apa yang diteruskan? Dan ini idenya. Lain kalau semua orang merasa, oh kita bergembira karena ibu kota akan pindah, Indonesia akan punya harapan baru, segala macam. Nggak ada satupun orang yang mengerti apa itu ibu kota, selain melihat apa yang dipamerkan oleh Pak Jokowi melalui PowerPoint dan gambar-gambar yang mewah itu. Tapi itu gambar yang semua orang juga bisa bikin lebih mewah dari itu. Tetapi problem kita adalah soal kemampuan bangsa ini untuk mengatur prioritas. Dan orang selalu menganggap bahwa ngapain itu pindah ibu kota kalau anak-anak kita itu bersaing dengan anak Vietnam aja kalah. Bagaimana mungkin kita akan dikunjungi oleh penduduk dunia kalau akhirnya mereka tahu bahwa ibu kota itu adalah hasil penggusuran masyarakat adat, hasil penebangan hutan. Jadi sebetulnya ide intelektual di balik ibu kota itu, di balik pemindahan ibu kota itu nggak ada. Kan mesti ada ide yang intelektual kan. Jadi itu pentingnya kita terangkan pada publik. Ini bukan sekedar jumlah beton yang akan ditampung di situ, tapi cara kita melihat masa depan. Bahwa ibu kota itu bukan simbol masa depan kita. Simbol masa depan kita adalah naiknya intelektualitas, naiknya IQ, bertambahnya public ethics, dan itu yang nggak ada. Jadi Pak Jokowi mestinya paham itu tuh, mumpung sejarah masih mencatat peluang dia untuk memberi legasi baru. Tapi kalau enggak ya udah, biarkan presiden bersama-sama dengan kawanan yang memang ingin mengalir ke gorong-gorong tuh, bukan air bersih. Tadi Anda menyinggung soal apa kehebohan di media ya, di media sosial di tengah masyarakat gitu. Atau kalau kita menggunakan jurisprudensi itu karena ada keputusan di hakim dalam kasus di pengadilan Habib Rizik Syihab di mana di Jakarta Timur dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, keonaran di media sosial itu bisa dihukum. Jadi survei menunjukkan ini keonaran yang disurvei malah nih, dan udah terjadi kan berkelahi konsep, saling menyindir soal ibu kota baru. Jadi udah terjadi keadaan yang tidak kondusif bagi kita untuk merayakan ibu kota baru. Nah, keadaan ini akan terus memburuk karena hitungan-hitungan ekonomi, hitungan ekologi, bahkan hitungan estetik itu akan dipakai untuk membatalkan ide itu. Jadi sekali lagi dunia juga menganggap aneh Indonesia dengan segala program yang sebetulnya mercusuar, tapi di dasar kehidupan kita itu pendidikan memburuk, keakraban sosial dibatalkan oleh arogansi, feodalisme masih ada terus, tapi ingin bikin menara Babel, itu ajaibnya di situ. Ya. Nah, berkaitan dengan ibu kota baru ini kan kita jadi teringat dalam kasus Edi Mulyadi gitu yang sekarang sedang menjalani proses hukum di Bareskrim dan sudah ditahan oleh Bareskrim. Ini muncul penjelasan baru karena waktu itu orang membanding-bandingkan dengan kasus Arteria Dahlan ya, yang dilaporkan oleh Majelis Adat Sunda lah karena dianggap menghina orang Sunda, tapi mungkin memang orang Sunda tidak seeksplosif dengan seperti teman-teman kita di Kalimantan, jadi nggak heboh banget. Nah, polisi sudah menyatakan bahwa ini nggak bisa diproses oleh kepolisian, nggak ada unsur pidananya karena itu ranahnya MKD, Majelis Kehormatan DPR gitu ya. Kenapa seorang anggota DPR itu punya imunitas di dalam menjalankan tugasnya? Kita tahu ada aturan-aturan semacam itu, tapi yang sulit diterima oleh publik itu mengapa kemudian yang muncul adalah kesan adanya perbedaan perlakuan, Bung Rocky. Ini yang saya kira sekarang jadi agenda kita cukup serius juga. Memang ini yang disebut sebagai keterangan teknis yang ada hubungannya dengan kedudukan Arteria justru sebagai wakil rakyat. Dia memang tidak bisa dipidana karena hukum pidananya nggak ada. Tapi dia melanggar hal yang lebih buruk dari pidana, yaitu etik. Dan dia diberi tugas sebagai noblesse oblige, artinya semakin noble, dia semakin punya obligasi. Obligasi ini yang dia nggak pakai.
Jadi para komentator juga seolah-olah secara teknisnya memang nggak bisa loh, di anggota DPR ada imunitas, tapi dia tidak imun kalau ditatap dengan mata public ethics. Dia kepekaan dia itu nggak ada. Padahal sebetulnya seorang pejabat publik dituntut untuk peka. Kan itu intinya kan. Dia cara membaca teori imunitas juga tuh ngaco. Kan walaupun pada tetapi luka pada masyarakat Sunda itu udah berlangsung dan menyembuhkan luka itu yang berat, dan orang akan ingat bahwa ada orang karena kebenarannya itu seolah-olah kebal hukum. Memang, tapi dia tidak boleh dianggap sebagai tidak bersalah tuh. Walaupun secara pidana kemampuan kita itu ada hal yang tidak etis. Yang sering kita terangkan bahwa ya itu soal etik, itu adalah soal yang disingkirkan dalam kehidupan kita. Lain kalau dia orang biasa tuh asal nyeplak, ya udah nggak ada soal tuh. Tapi ini karena dia punya kedudukan nobel, kedudukan utama, kedudukan mulia, yaitu obligasi untuk menghargai kultur yang beragam di Indonesia. Jadi itu bedanya tuh. Jadi artinya bebannya itu justru lebih besar karena dia harus masuk dalam kalkulasi dan evaluasi etis. Ini soalnya. Nah, saya kira ini kan inline dengan apa yang kita bicarakan sejak awal tadi, soal kemampuan berpikir kritis, soal nalar publik yang dihormati. Sementara kemudian pejabat-pejabat publik juga ini justru abai dengan etika-etika, dan publik juga menangkap ada perbedaan perlakuan. Saya kira kalau dalam situasi semacam ini, menurut Anda dari mana kita mesti memulainya? Bagaimana kita mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan semacam ini? Secara konstitusional 0%. Tapi kita masih punya cara sebetulnya untuk memulihkan sementara ini, yaitu berhenti mengkonsumsi sensasi itu. Dan mereka yang ada di dalam kemampuan membuat opini publik harusnya punya kemampuan juga untuk sadar diri itu. Jadi kalau misalnya soal Arteria kita pasangkan dengan soal Edi Mulyadi, lalu dianggap lain loh kasusnya. Iya memang lain, karena yang satu dilindungi oleh kemartabatan DPR, yang satu tidak dilindungi. Tetapi di dalam faktanya itu sama aja. Jadi seolah-olah kita mau bilang ya itu sama-sama salah, tapi yang sana dilindungi, yang ini enggak. Kan begitu jadinya kan. Dua-duanya melakukan hal yang buruk secara etis. Edi Mulyadi buruk secara etis. Walaupun ketidaktahuan itu oleh masyarakat yang non Jakarta itu memang tidak paham, demikian juga pada kasus Arteria. Seharusnya dua-duanya tidak boleh dihukum karena ini apa namanya, sebut aja kecelakaan naratif lah kalau mau disebut tuh, kecelakaan naratif. Tapi mesti ada kejujuran untuk mengatakan bahwa saya bersalah memang. Kalau begitu bahkan saya bersedia untuk dipidana. Kan mestinya prinsip noblesse oblige begitu tuh. Arteria mesti bilang begitu supaya orang itu Arteria paham, oke, kita maafkan tuh karena dia udah paham. Edi Mulyadi juga sebetulnya. Edi malah berkali-kali dalam berbagai kesempatan. Iya. Ya, gitu. Ya, saya kira sekali lagi kita mau lihat sebetulnya cara kita memandang persoalan itu seolah-olah ingin menyelamatkan seseorang dan ingin menjebakkan orang lain. Yaitu yang saya sebut dari awal, kita tidak bisa melihat keadaan ini dengan kacamata intelektual karena kita sudah disihir dengan isu-isu politik. Ya. Apa boleh buat, memang realitasnya semacam itu, dan kita tahu bahwa politik ini sekarang digunakan oleh alat-alat kelompok-kelompok tertentu yang kita sering sebut sebagai oligarki untuk ini mengakuisisi seluruh perbincangan publik dan juga seluruh pemikiran publik, dan seluruh kekuasaan juga diakuisisi. Jadi betul-betul ini memang sebuah keburukan. Karena itulah kemudian kita mengusulkan supaya pintu masuk oligarki ini tidak semudah seperti sebelumnya, kita hapuskan PT 20%. Meskipun kita tahu oligarki apapun dia akan mencari jalan, mencari celah dimanapun untuk tetap mendominasi kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Betul, pada akhirnya memang itu analisisnya tuh, bahwa kalau kita letakkan perubahan politik itu secara etis, kita mesti mulai dari garis start 20% itu. Dan memang di ujungnya kita tahu bahwa permainan sensasi ini adalah praktek oligarki untuk mengacaukan keadaan supaya dia bisa nunggang pada siapapun yang ingin jadi presiden. Kira-kira itu yang mesti kita perhatikan. Ya, jadi jangan berpikir gini, orang mungkin nganggap salah. Kita
kemudian setelah Pak Jokowi berakhir pada tahun 2024 nanti mengakhiri masa jabatan akan selesai persoalan ini. Saya kira tidak. PR kita itu justru memikirkan bagaimana bahwa mereka ini, para oligarki ini tetap memanfaatkan siapapun yang jadi penguasa. Iya, jadi ada dua level. Kita ingin lakukan satu tindakan konstitusional dengan menghapus threshold presiden, dan kita lakukan pekerjaan intelektual supaya masyarakat paham bahwa bukan sekedar presidennya yang mesti kita awasi, tapi juga kelompok di belakang itu yang ingin menunggangi presiden berikut. Itu sebetulnya kerjaan jurnalisme kuah intelektual. Ya. Dan ini kan biasa ya kalau kita lihat dulu misalnya kayak di Rusia dan di beberapa negara-negara lain yang demokrasinya masih masih belum berkembang cukup matang, itu yang oligarki atau mereka sering juga disebutnya sebagai deep state gitu ya. Ada negara nih. Ya. Jadi betul-betul kita dikendalikan oleh sekelompok orang yang karena itu disebut oligos, yang berupaya untuk menghasilkan keuntungan buat dia sendiri kan. Jadi orang kecil ini, orang sedikit ini yang sebetulnya harus kita waspadai karena mereka punya kecerdikan dan kemampuan untuk membiayai politik untuk dimasukkan ke dalam berbagai soal. Jadi penyelundupan oligarki ini yang mesti kita awasi, dan itu mesti kita pasang custom atau imigrasi yang betul-betul kuat, imigrasi untuk menghalangi oligarki masuk dalam demokrasi. Ya, karena mereka itulah kemudian nalar kritis itu juga menjadi hilang, kemudian cara berpikir publik juga kritis juga jadi hilang. Kemudian civil society kan terpecah belah. Dan tapi saya melihat ada kecenderungan ini pelan-pelan mulai berubah, Bung Rocky tadi, dengan munculnya statement dari Akademi Jakarta, munculnya kelompok-kelompok yang tadinya mendukung Pak Jokowi juga masuk dalam barisan yang mengajukan petisi tentang ibu kota negara. Ya, saya tahu itu, dan kalau kita pelajari memang di ujung perubahan selalu akan muncul the revivalism of the intellectual itu. Jadi sebetulnya ini pertanda bahwa memang kekuasaan sedang hampir jatuh aja. Kalau intelektual udah muncul itu artinya perubahan politik udah di depan mata, dan kita mesti waspadai itu, jangan sampai perubahan berikutnya ditunggangi kembali oleh oligarki ini. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky. Yes. Salam 0%. No.